Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah. Butiran Sabda Allah Harian, Senin 3 Februari 2025, Hari Biasa Pekan keempat. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 32 sampai 40. Bacaan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Waspada terhadap cengkeraman kejahatan. Saudari dan saudara terkasih, dosa dan kejahatan dalam diri kita bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa-biasa saja. Kita sering jatuh dalam dosa atau kesalahan yang sama. Sudah berniat namun tetap saja mengulanginya. Mungkin karena sudah dianggap terlalu biasa dan jumlahnya begitu banyak. Dalam Injil hari ini, dosa dan kejahatan yang begitu banyak disebut sebagai legion. Ketika seorang yang kerasukan roh jahat berhadapan dengan Yesus, dia menyebut legion karena begitu banyak roh jahat yang ada di dalam dirinya. Kata legion sendiri berasal dari istilah militer Romawi yang merujuk pada satuan tentara yang terdiri dari 4.000 hingga 6.000 prajurit. Bayangkan, dalam diri satu orang ada beribu-ribu roh jahat. Gambaran ini menunjukkan betapa dahsyatnya cengkeraman kuasa kegelapan yang mengikat orang tersebut. Gambaran ini pula merupakan sebuah realitas yang masih terjadi hingga saat ini dalam berbagai bentuk yang lebih halus dan terselubung kehadiran roh jahat yang ada di dalam diri kita. Saudari dan saudara terkasih, roh jahat tidak selalu tampak sebagai kerasukan setan yang mencolok, tetapi ia hadir dalam berbagai bentuk perilaku, keserakahan, kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, keras kepala atau mau menang sendiri, cerewet yang bombastis, dan konsumeristis. Kejahatan ini tidak hanya bekerja di tingkat individu, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan dalam pemerintahan dan organisasi. Singkatnya, ada begitu banyak legion yang berusaha merusak hati dan hidup kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan dan sesama, serta menggiring kita menuju kehancuran moral dan spiritual. Dapatkah kita menganggap semuanya ini biasa-biasa saja? Walaupun kehadiran kejahatan selalu dalam legion, kita tidak boleh menyerah dan tidak menganggapnya biasa-biasa saja. Ini serius dan mendesak. Maka kita harus selalu waspada dan menjaga diri agar tidak terperangkap terus-menerus dalam jerat kejahatan yang begitu licik, menyusup dalam berbagai bentuk. Kita datang kepada Yesus untuk membebaskan diri dari segala bentuk belenggu kejahatan dan dosa itu. Tidak ada kuasa jahat yang lebih besar daripada kasih dan kuasa Allah yang hadir dalam diri Yesus. Bahkan ketika kejahatan tampak begitu kuat dan mengakar dalam kehidupan kita, Tuhan tetap berdaulat dan siap membebaskan kita yang mau berbalik kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, Surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita tentang para saksi iman yang tetap setia kepada Allah meskipun menghadapi pelbagai godaan, penderitaan, penganiayaan, dan bahkan kematian karena kecengkraman kejahatan. Mereka adalah bukti nyata bahwa iman kepada Tuhan adalah kekuatan yang mampu melawan kuasa kegelapan. Bahkan ketika dunia berusaha membungkamnya, mereka tidak membiarkan kejahatan menguasai hati dan hidup mereka, tetapi tetap teguh dalam kesetiaan kepada Tuhan,
sekalipun harus menanggung konsekuensi yang berat. Maka sebagai pengikut Kristus, kita mesti benar-benar waspada terhadap legion kejahatan yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi perlahan-lahan menyesatkan kita melalui kebiasaan-kebiasaan buruk, sikap yang selalu kompromi terhadap dosa, serta kesenangan dunia yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Ingat, tidak sedikit orang yang awalnya berniat baik, tetapi akhirnya terseret ke dalam kejahatan dan dosa yang sama karena kurangnya kewaspadaan terhadap jebakan legion zaman ini. Mari kita melawan kejahatan dengan iman, kasih, kebenaran, dan kewaspadaan. Kita tidak perlu takut menghadapi roh-roh jahat, karena kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kita perlu menjaga hati dan hidup kita setiap waktu dengan doa, ekaristi, dan sakramen tobat. Yesus telah membebaskan orang yang kerasukan legion dari belenggu kegelapan, dan Ia juga membebaskan kita dari segala bentuk ikatan dosa yang menyesatkan hidup kita. Dengan tetap teguh dalam iman, kita akan mengalami kebebasan sejati dan hidup dalam damai serta terang kasih Tuhan. Mari kita selalu berjaga, waspada, dan berpegang teguh pada Tuhan agar tidak terjerat dalam cengkeraman kejahatan yang menghancurkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah datang sebagai terang yang menghalau segala kegelapan dan kuasa yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, menyadari betapa seringnya kami jatuh dalam kesalahan yang sama. Dosa dan kelemahan begitu mudah menyusup dalam hidup kami, menggoda dan membutakan kami dari kasih dan kebenaran-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kejahatan tidak selalu hadir dalam bentuk yang nyata, tetapi seringkali menyamar dalam sikap egois, kesombongan, kerakusan, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi tempat bersarangnya legion kejahatan yang menjauhkan kami dari-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi langkah kami, agar kami selalu waspada terhadap jebakan dosa yang begitu licik menyusup dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami berani melawan kejahatan dengan kasih dan kebenaran, bukan dengan kebencian dan pembalasan. Teguhkan hati kami agar selalu mencari kehendak-Mu, tidak mudah tergoda oleh kesenangan duniawi yang menyesatkan. Yesus, Engkau yang telah menghardik roh-roh jahat dan membebaskan orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, bebaskanlah kami juga dari dosa-dosa yang membelenggu hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berjaga dan bertekun dalam doa, mendekatkan diri kepadamu melalui ekaristi dan sakramen tobat. Jadikanlah kami saksi-saksi iman yang tetap setia dalam kebaikan dan kejujuran, walaupun dunia mencoba membungkam kebenaran. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dari segala bentuk kejahatan, dan mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan, serta membawa terang kasih-Mu ke dalam dunia ini. Sebab hanya dalam Engkau-lah kami menemukan kebebasan sejati dan kedamaian yang abadi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, kejahatan tidak selalu tampak nyata, tetapi ia menyusup dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita anggap sepele. Berjaga-jagalah, sebab hati yang lengah akan mudah dikuasai oleh legion kegelapan. Kedua, iman kepada Tuhan adalah benteng yang tak tertembus oleh kuasa kegelapan. Jika kita tetap setia,
maka tak ada dosa yang dapat menguasai hidup kita. Ketiga, ketika kita merasa dosa sudah terlalu biasa dalam hidup kita, saat itulah kita berpaling membutuhkan pertobatan yang sejati. Keempat, jangan kompromi dengan dosa sekecil apapun, karena dari kebiasaan kecil itulah kejahatan tumbuh menjadi legion yang menguasai hidup kita. Kelima, berdoalah, berjaga-jagalah, dan tetaplah waspada, sebab roh jahat selalu mencari celah untuk menguasai hati yang lengah. Tuhan memberkati kita.